Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi mengenai teori keputusan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Iwi Windarsi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Langsung saja, pengantar teori keputusan. Setiap hari kita harus mengambil keputusan, mulai dari yang sederhana, seperti misalnya memutuskan untuk memperpanjang waktu untuk tidur di pagi hari dengan segala resiko yang dihadapi. Bahkan untuk tidak mengambil keputusan pun adalah bagian dari keputusan itu sendiri. Kemudian, statistika mengembangkan teori pengambilan keputusan yang dipelopori oleh referen Thomas Bayes pada tahun 1950-an. Keadaan keputusan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kepastian atau certainty, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan tersedia dan valid. Yang kedua, risiko, informasi untuk mengambil keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atau suatu kejadian. Yang ketiga, ketidakpastian, suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Dan yang terakhir, konflik, yaitu keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Selanjutnya, elemen keputusan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tindakan atau alternatif. Yang kedua, nilai kemungkinan. Dan yang terakhir, hasil atau payoff. Selanjutnya, hubungan elemen keputusan menurut Lin tahun 2002. Yang pertama, peristiwa, ketidakpastian berkenaan dengan kondisi mendatang. Yang kedua, tindakan, dua atau lebih alternatif dihadapi pengambil keputusan. Dan yang terakhir, hasil atau payoff, bisa laba, impas atau break even, atau bahkan rugi. Simbol yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, simpul keputusan, ditandai dengan persegi 4. Selanjutnya, cabang kejadian tidak pasti ditandai dengan lingkaran. Sebagai contoh, suatu perusahaan akan memutuskan membeli bahan mentah sekarang atau besok. Masing-masing tindakan memberi hasil yang berbeda. Apabila membeli sekarang, harga bahan per unit 14.000. Apabila membeli besok, ada dua kemungkinan, yaitu harga turun menjadi 10.000 atau naik menjadi 20.000 dengan kemungkinan masing-masing 50%. Untuk membuat diagram keputusannya, di sini ada simpul keputusan yang ditandai dengan persegi 4. Untuk mengambil keputusan untuk membeli sekarang atau membeli besok. Jika membeli besok, ada dua kemungkinan, yaitu harga turun dengan probabilitas 0,5 atau harga naik dengan probabilitas 0,5. Cabang kejadian tak pasti ditandai dengan lingkaran. Untuk membeli sekarang dengan harga 14.000. Untuk membeli besok, bisa saja harga turun menjadi 10.000 atau harga naik menjadi 20.000. Pengerjaannya menggunakan rumus expected value, yaitu hasil dikali probabilitas suatu peristiwa. Jika membeli besok dengan harga kemungkinan turun 10.000 dikali probabilitas 0,5 ditambah harga naik kemungkinan 20.000 dikali probabilitas 0,5 dan hasilnya 15.000. Jika membeli sekarang harganya 14.000. Jadi nilai yang diambil adalah nilai yang terendah, yaitu beli sekarang dengan harga 14.000. Keputusan dalam suasana beresiko. Langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Dan yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Contoh menggunakan expected value, yaitu Haji Ibrahim merupakan peternak kambing yang akan menginvestasikan sebagian keuntungan untuk membeli saham. Pada tahun 2020, ia berinvestasi sebesar 10 juta. Ada 3 macam saham yang dipelajari, yaitu LBM, Mega, dan BBCA. Berikut tabel kode perusahaan dengan harga saham.
Harga saham dan jumlah saham kondisi baik atau kondisi buruk. Pertanyaannya, tentukan keputusan yang akan diambil apabila diketahui probabilitas kondisi yang baik adalah 50% dan kondisi buruk 50% dalam keadaan beresiko menggunakan kriteria nilai yang diharapkan. Untuk jawabannya, saham LPBN dalam kondisi baik 444.444 dengan probabilitas 0,5 ditambah kondisi buruk 277.778 dengan probabilitas 0,5. Hasilnya 361.111. Begitupun Bank Mega dan Bank BBCA. Hasilnya, nilai yang diharapkan yang terbesar merupakan keputusan yang terbaik, yaitu yang menghasilkan nilai harapan terbesar sehingga dari perhitungan maka sebaiknya lebih baik menginvestasikan keuntungan dengan membeli saham BBCA dengan nilai expected value 774.667. Selanjutnya, expected opportunity loss, yaitu memperhatikan kehilangan kesempatan terbaik. Nilai dengan IOL terendah adalah keputusan yang terbaik. Dan yang ketiga, expected value of perfect information, yaitu memperhatikan informasi yang sempurna. Selanjutnya, keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama, kriteria leverage. Probabilitas semua kejadian sama, dan hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi adalah keputusan terbaik. Yang kedua, kriteria maksimin. Keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis. Yang ketiga, kriteria maksimaks. Keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Yang keempat, kriteria Hurwitz. Keputusan didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis. Dan yang terakhir, kriteria minimaks, yaitu keputusan didasarkan pada nilai regret minimum, nilai yang dapat diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.